Halo teman-teman, selamat datang di channel Spoiler Indo. Di channel ini, aku akan memberikan spoiler-spoiler dari anime-anime yang terkemuka ya guys ya. Dan sebelumnya, terima kasih karena telah mengklik video aku. Dan jangan lupa untuk pantengin terus channel aku ya guys ya, agar tidak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan tentang spoiler Tensura ya guys ya, lanjutan dari anime season 2 part 2 nya ini. Dan spoiler kali ini, aku akan memberikan poin-poin pentingnya saja ya guys ya. Ya dikarenakan cuma spoiler, jadi aku akan memberikan poin-poin pentingnya saja. Oke, langsung saja kita mulai guys ya. Yang pertama adalah kembalinya Rimuru dari Octagram. Nah, pada saat Rimuru kembali dari Octagram, di situ dia disambut oleh warga Tempest. Dan di hadapan Rimuru saat ini adalah Diablo dan juga Rigur. Dan Diablo mengucapkan salam kepada Rimuru atas kedatangannya kembali. Di sini Rimuru heran, kenapa Diablo itu ada di Tempest? Bagaimana dengan penaklukan yang ada di Palmas? Kalau kalian belum mengerti penaklukan Palmas, kalian bisa menonton animenya ulang ya guys ya, yang season 2 part 2 nya ini. Di tengah kegembiraan itu, Rimuru berencana untuk menenangkan diri, mandi, terus lalu makan malam dan lain-lain lah. Dan poin pertama berakhir di sini ya guys ya. Lalu poin kedua adalah produksi Tempest semakin meningkat ya guys ya. Maksudnya produksi Tempest semakin meningkat di sini di bidang makanan dan juga alkohol. Makanannya itu dibuat oleh Suna ya guys ya, yang kemampuan masaknya itu meningkat belakangan ini. Dan makanannya itu bernama Cream Puff. Lalu bagaimana dengan yang alkoholnya? Di sini tidak dijelaskan di light novelnya. Jadi kita skip aja ya guys ya. Dan di sini Rimuru untuk meminta bantuan kepada Yoshida selaku dari pemilik kafe yang ada di Tempest itu untuk membantu Suna agar makanan yang ada di Tempest itu semakin meningkat pesat ya guys ya. Lalu yang ketiga adalah Diablo dan juga Sion itu bertengkar ya guys ya. Seperti biasa, mereka ini dianggap akur ya tidak akur, pokoknya nggak bisa dijelaskan lah. Dan pertengkaran mereka ini perihal tentang siapa yang terbaik bagi Rimuru ya guys ya, soal di bidang sekretaris. Setelah pertengkaran yang begitu panjang, akhirnya dipisahkan oleh Rigur. Dia berkata bahwa ada makanan yang telah disiapkan oleh si Haruna ya guys ya. Dan pertengkaran mereka pun berakhir. Yang keempat adalah Rimuru kaget terhadap Diablo dalam penaklukan Palmas. Nah, kali ini cukup panjang, jadi aku akan ceritakan sedikit. Pada saat makan malam, si Rimuru itu kembali ke wujud slime-nya dan duduk di pangkuan Sion sembari mendengarkan cerita dari Diablo ya guys ya. Dan di sini sebelum bercerita, si Diablo menuangkan teh untuk Rimuru. Lalu dia kembali bercerita. Pertama hal yang dia lakukan adalah menyembuhkan para tahanan yang pada saat itu masih gumpalan daging atau potongan-potongan daging guys. Di sini Rimuru heran, bertanya-tanya gitu, kenapa bisa menjadi potongan daging? Potongan daging apa? Lalu dia melihat wajah Sion dengan dia senyum-senyum sendiri ya guys ya. Di sini Rimuru menyimpulkan kalau itu adalah ulahnya Sion. Lalu dia belum melanjutkan cerita. Yang pertama dia sembuhkan adalah si Reihem yang dibilang uskup agung. Lalu yang kedua adalah penyihir istana kerajaan yang bernama Razen. Pada saat Raja sudah disembuhkan, di sini dia mohon kepada Diablo untuk menyembuhkan si raja. Bahkan dia rela untuk menyerahkan nyawanya itu hanya untuk si raja itu sendiri. Dan di sini Diablo menyetujuinya ya guys ya. Tapi ada satu hal yang harus dilakukan oleh Raja Edomaris, dan kalian juga harus bekerja sama, begitulah katanya Diablo. Dan mereka bertiga pun setuju untuk melakukannya gitu. Di sini ada adegan yang dimana uskup agung itu menjilati sepatunya Diablo guys. Ngeri banget ya kan. Pada saat sudah sampai di kerajaan Palmas, yang berperan pertama kali itu adalah si Razen. Dia menjelaskan tentang bagaimana Raja Edomaris kenapa bisa seperti itu, lalu apa yang terjadi dengan prajurit-prajurit yang ada di Palmas. Dan di sini poin pentingnya adalah itu semua adalah ulah dari naga badai atau si Veldora guys. Dan kericuan pun terjadi di istana itu. Di tengah kericuan itu, Yomu dan juga Diablo barulah datang. Di sini Razen menjelaskan kembali bahwa Yomu datang kemari itu dikarenakan dia berhasil bernegosiasi dengan kerajaan para monster. Pemimpinnya yaitu adalah Rimuru Tempest. Di sini Razen dan juga bangsawan sempat bentrok karena perbedaan pendapat gitu. Dan Diablo di sini sempat marah melihatnya. Tapi sebelum Diablo marah, si Razen sudah menutup mulut dari bangsawan itu ya guys ya. Bangsawan di sini dia sempat menghina Rimuru guys, makanya Diablo tuh marah. Untung saja Diablo di sini tidak marah guys. Coba kalau marah, tak kayak mana jadinya tuh Palmas. Pada saat sudah terjadi keributan, mereda dan berpikiran mereka jernih, akhirnya mereka untuk mengikuti saran dari Yomu ya guys ya, agar bernegosiasi dengan kerajaan dari para monster. Lalu di sini Diablo tiba-tiba maju ke depan ya guys ya, menuju ke kota daging dari Raja Edomaris. Pada saat sudah sampai,
si Diablo ini sebelumnya dia bakal diserang oleh petualang-petualang yang ada di istana itu. Tetapi petualang itu sadar kalau yang dihadapan kali ini bukanlah seseorang yang bisa dilawan mereka. Dan di sini Diablo berkata, "Bagus sekali. Dengan begitu tidak ada kematian yang sia-sia." Mengerikan banget si Diablo ini. Lalu diambillah full potion yang ada di sakunya Diablo dan menyiramkannya kepada Raja Edomaris. Dan Raja Edomaris sembuh, memakai baju dan juga duduk di singgasananya. Lalu Diablo mengumumkan kalau dia punya surat dari kerajaan bayi para monster. Sebenarnya surat yang ada di tangan Diablo itu adalah surat dari dirinya sendiri, bukanlah dari penguasa monster atau Rimuru, guys. Dan ini juga merupakan salah satu dari rencananya. Yang isi suratnya itu adalah, yang pertama, Raja Edomaris harus turun tahta dan membayar ganti rugi. Yang kedua, bagi negara yang menyerah kepada Tempest bakal menjadi negara bawahan. Lalu yang ketiga adalah melanjutkan perang. Dan surat ini harus dibalas setidaknya 1 minggu dari sekarang. Ada bangsawan yang sempat menentang keputusan ini. Dia harus menunggu lama lah, tetapi dia belum mengeluarkan auranya di sini agar tidak ada yang komplain. Dan di sini Partiomu dan juga Diablo itu keluar dari istana. Dan scene berpindah kepada Rimuru ya guys ya. Rimuru turun dari pangkuannya Sion, berubah menjadi manusia dan meminum teh yang disajikan Diablo tadi. Pada saat minum, Diablo menjelaskan bahwa ganti rugi atau kompensasi yang dilakukan terhadap Almes itu sebesar 10.000 stellar. 10.000 stellar itu setara dengan 1 juta koin emas, atau di kita ini adalah 1 miliar dolar. Bayangin banyak banget. Dan Rimuru pada saat itu minum langsung menyemburkan airnya. Mungkin kalau dijadikan animenya bakal lucu sih guys. Dan poin penting keempat itu sampai di sini. Dan di sini ada kejadian lucu ya guys ya. Yang dimana naga wibu itu ketahuan kalau dia menyuap Diablo. Jadi ceritanya pada saat Rimuru bertanya bagaimana Diablo itu bisa kembali jadi Tempest, kembali ke Tempest maksudnya. Si Diablo ini dihubungi oleh Pandora yang pada saat itu lagi berada di kerajaan Palmas. Dan Diablo itu sebenarnya sempat menolak guys. Nah disinilah dia akan memberi tahu informasi terhadap Rimuru kepada Diablo guys secara rutin. Dan di sini Diablo langsung kembali ke Tempest dengan imbalan jatah makan Diablo itu untuk Pandora guys. Dan Pandora yang lagi duduk di situ menikmati puding langsung berdiri dengan alasan ada urusan penting katanya. Lalu Rimuru membangun pundak Pandora dan berkata, "Choto mate kudasai." Di sini pada saat ditanya oleh Rimuru ya guys ya, si Pandora dia mencari alasan yang ada bahwa Diablo lagi nggak sibuk lah, atau dia pengen ketemu sama Rimuru lah. Dan pada akhirnya tetap dimarahi oleh Rimuru guys, dimarahi habis-habisan. Dan pudingnya itu disita. Di sini Pandora nangis guys, gila. True Dragon dibuat nangis dong sama Rimuru. Dan poin yang kelima adalah Rimuru yang sudah menjadi Raja Iblis, beritanya sudah mulai tersebar luas. Di sini ceritanya merupakan perspektif dari Raja Edomaris ya guys ya. Pada saat Raja Edomaris rapat dengan para petinggi-petingginya yang membahas surat dari Rimuru guys ya, yang harus dibalas seminggu setelah surat itu datang. Di sini para petinggi-petingginya ada yang setuju untuk mengikutinya, lalu yang kedua ada yang ingin melanjutkan perang, lalu yang ketiga ada yang ingin kabur, maksudnya meninggalkan kerajaan Palmas. Pokoknya berbagai pikiran tuh ada di rapat kali ini guys. Namun guys, pada saat rapat itu sedang berlangsung guys, itu rapatnya 2 hari. Hari kedua pada saat rapat ada prajurit yang masuk. Dia membawa surat dari Guil guys. Lalu Raja Edomaris itu diizinkan untuk mendengarnya. Yang isi suratnya adalah, yang pertama, Rimuru sebagai penguasa hutan Jura telah mendeklarasikan dia sebagai Demon Lord. Di sini para petinggi-petingginya itu senang sekali mendengarnya gitu, bahwa ada kemungkinan kerajaan mereka itu bakal selamat. Berada di sini agak membingungkan sih kenapa mereka itu bisa senang. Jadi aku akan menambahkan opiniku. Jadi apabila Rimuru menjadi Raja Iblis, pasti Raja Iblis banyak musuhnya, dan bukan hanya kerajaan Palmas yang menjadi musuhnya guys. Maka dari itu mereka itu senang guys akan mendengar hal itu. Lalu mereka tidak jadi senang karena mendengar pernyataan yang kedua guys, yang dimana Raja Iblis Keman yang sebelumnya menentang Rimuru atas deklarasinya itu menentang Rimuru untuk berduel. Dan alhasil Rimuru mengalahkan Kleman. Dan pada saat itu si Kleman mati di tempat. Disinilah mereka tidak jadi bersenang-senang guys. Lalu pernyataan yang ketiga, bahwa Carrion dan juga Prey
yang selaku mantan Raja Iblis telah mengundurkan diri dan menjadi pengikutnya si Raja Iblis Milim. Mendengar 3 pernyataan tadi, akhirnya Raja Edomaris menyetujui bahwa akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Tempest guys ya. Dan sejak saat itu, Rimuru mulai diperlakukan sebagai pemimpin yang tidak dapat ditembus, seorang Demon Lord yang memiliki kelas bencana. Dan disinilah poin yang kelima itu berakhir. Menurut kalian gimana guys peran Diablo kali ini? Kalau menurutku sih, rencana Diablo kali ini cukup brilian ya guys ya. Diablo yang awalnya disuruh untuk menaklukkan Falmes dengan cara tanpa membunuh orang, memainkan rencana yang cukup brilian banget. Bahkan dia sempat mempromosikan ramuan yang ada di Tempest guys. Dan rencananya pun berjalan tanpa hambatan sejauh ini guys. Oke guys, mungkin itu saja yang cukup aku sampaikan. Apabila kalian ingin tahu kelanjutannya, kalian cukup ada komen di bawah guys. Aku gak minta subscribe ataupun like, aku hanya minta komen dari kalian aja. Meskipun itu cuma 1 orang, aku akan menghargainya banget. Oke, terima kasih sudah menonton dan see you. Bye bye.